Ya, ah, Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, alhamdulillah kita jumpa lagi ya. Waalaikumsalam. Iya, sudah jelas suara yang bagus. Silakan. Kedengaran? Assalamualaikum Mbak Ruli. Kelihatannya Mbak Ruli sekarang sedang mengalami gangguan jaringan. Kita lihat di chatbox di website Imuska, juga radiopengajian.com, kita lihat tambah rame ya. Anon-anonnya tambah rame. Ada 4 orang di website Imuska, kemudian ada juga 11 orang yang mendengarkan melalui radiopengajian.com. Untuk teman-teman yang mendengarkan, silakan kalau ada pertanyaan tentang materi kita hari ini, tentang kesehatan, terutama bagi kita yang berada di luar negeri dengan negara 4 muslim. Jika ada pertanyaan tentang kesehatan, silakan diketikkan langsung di chatbox. Assalamualaikum Mbak Ruli. Assalamualaikum Mbak Ruli, sudah menyambung? Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mbak Ruli. Oke, mungkin sekarang Mbak Rulinya masih mengalami gangguan jaringan di sana sambil
menunggu Mbak Ruli hadir kembali bersama kita, mungkin saya ceritain pengalaman saya selama tinggal di negara muslim di Korea. Dulu waktu pertama kali, mungkin ada teman-teman yang punya pengalaman sama seperti saya. Dulu waktu pertama kali datang ke Korea, setiap musim itu selalu sakit. Dulu paling seneng kalau ditanya orang paling seneng musim apa, saya jawab pengennya menjawab musim semi karena bunga-bunga lagi banyak bermekaran, terus cuacanya nggak terlalu dingin, juga nggak terlalu terik, pas banget buat jalan-jalan. Tapi entah kenapa setiap musim semi itu saya selalu sakit. Ada nggak teman-teman yang juga mengalami hal yang sama? Jadi tapi saya rasa sendiri kalau tubuh saya mulai mengikuti kondisi dan lingkungan di mana tempat saya tinggal. Pertama-tamanya tahun pertama sakit terus setiap pergantian musim. Kemudian tahun kedua, tahun ketiga mulai agak mendingan. Kemudian sakitnya itu setiap musim dingin aja. Kemudian lama-lama tahun ketiga, tahun keempat mulai membaik. Sakitnya tadi musim semi berkurang sakitnya, ya tinggal musim dingin aja. Mungkin beberapa tips yang bisa saya berikan, saya bagi ke teman-teman yang mendengarkan. Otomatis agar badan kita cepat beradaptasi dengan lingkungan di negara 4 musim seperti Korea. Tidak bisa kita pungkiri bahwa yang namanya olahraga itu penting banget. Karena dengan olahraga badan kita bergerak terus, kemudian metabolisme di dalam tubuh menjadi lebih baik. Kalau dulu waktu S1 karena kegiatannya banyak, juga sempat olahraga, rasa banget badan itu lebih enak dan nggak cepet gampang sakit loh, terutama ketika pergantian musim. Tapi belakangan karena mulai mungkin sama-sama yang dihadapi ibu-ibu yang sibuk gitu di rumah, konsentrasi dengan kegiatan yang di rumah, atau teman-teman pelajar yang kondisinya ada di lab terus, atau menyiapkan pelajaran di kampus saja yang kurang olahraga. Seperti yang saya rasakan sekarang, badan jadi mulai kurang fit lagi. Jadi memang tidak bisa kita pungkiri kalau yang namanya olahraga itu, exercise untuk menggerakkan badan itu penting. Selain itu, dijaga waktu tidur kita. Saya sempat kemarin karena kurang jaga waktu tidur, mungkin ada beberapa teman-teman yang juga pernah mengalami waktu aktivitasnya kebalik. Misalnya siang-siangnya atau paginya itu justru tidur, malam-malamnya dimana orang-orang sewaktunya untuk istirahat justru belajar atau beraktivitas. Saya sempat ngalamin itu beberapa waktu yang lalu, dan badan tuh rasanya waktu tidurnya cukup 7 jam tapi rasanya ngantuk terus, dan badan itu saya kurang fit. Kemudian saya coba pergi ke dokter tusuk jarum seperti yang ada di Korea. Pengobatan secara
oriental, sup jarum, sempat juga diceramain sama dokternya. Itu sebenarnya waktu tidurnya cukup 7 jam, tapi seharusnya kita bisa menjaga waktu tidur. Ketika waktu malam, waktu untuk istirahat, kita istirahat, dan pagi waktu untuk beraktivitas, ketika itu kita bangun dan beraktivitas. Walaupun sama-sama tidurnya 7 jam, kita geser waktu tidur kita di waktu dimana kita seharusnya harus tidur. Jadi kalau saya dulu biasanya tuh tidurnya jam 3-an, bangun langsung habis tidur lagi, baru bangun jam 9, terus kemudian berangkat ke lab. Sekarang saya mulai geser, kalau bisa sebelum jam 12 itu udah harus tidur, kemudian bangun pagi dan mulai beraktivitas, jadi bangunnya lebih awal. Kedengarannya gampang menggeser waktu tidur, tapi sebenarnya nggak segampang yang kita pikirkan, tapi harus kita coba. Kalau sudah mulai terbiasa, maka mulai terbiasa di badan dan mulai enak badannya. Dan setelah saya coba itu, alhamdulillah badannya memang terasa lebih enak. Dan ketika masalah yang kaki saya selalu sakit, masalah kaki saya sakit ketika kurang tidur itu, alhamdulillah jadi berkurang. Mungkin teman-teman juga bisa share gimana untuk menjaga kesehatan di negara 4 musim. Selain tadi yang saya sebutkan seperti olahraga atau kemudian menjaga waktu tidur, sambil saya menunggu jawaban teman-teman buat sharing cara-cara untuk menjaga kesehatannya. Untuk sambil menunggu Mbak Ruli untuk kembali hadir bersama kita juga, saya bacakan jawaban dari Mbak Ruli untuk pertanyaan Mbak atau Mas Genta. Saya bacakan lagi pertanyaannya. Saya punya pertanyaan tentang ibu saya. Beliau menderita darah tinggi. Hampir setiap malam beliau tidak bisa tidur. Kalaupun bisa, itu dibantu dengan obat penenang dari dokter. Saya ingin tanyakan, kira-kira adakah solusi lain yang meringankan masalah ibu saya? Saya khawatir konsumsi obat penenang walaupun dengan dosis rendah dalam waktu lama akan berdampak buruk. Terima kasih. Jawaban dari Mbak Ruli. Menjawab pertanyaan Mbak Ginta, kekhawatiran Mbak Ginta sangat wajar atau tepat. Sebaiknya komunikasikan dengan dokter yang merawat, terutama dengan dokter tetapnya. Jadi komunikasikan apa yang dikhawatirkan kepada dokter. Pada penderita hipertensi, yang mau tidak mau harus terus diminum adalah obat anti hipertensi. Sedangkan untuk remedi bagi gangguan tidur, insya Allah rempah-rempah seperti jahe, pala itu bisa membantu.